Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Khairullah dari kelas R3G. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang di dosen pengampunya oleh Pak Asad. Di sini mahasiswa disuruhkan untuk membahas topik pembahasan tentang subbab pengelolaan kelas, pembelajaran kooperatif, dan rancangan kurikulum kebahasaan. Di sini kita masuk topik pembahasan pertama, yaitu pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu merupakan dari fondasi utama dalam lingkungan sekitar. Bagaimana cara mengefektifkan kondusif pada guru untuk menyelesaikan di ruang kelas, bagaimana mendisiplinkan kelas, bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan sosial yang mendorong siswa lebih aktif, bagaimana cara menghadapi terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini pengelolaan kelas ini berdasarkan pada ideal seorang guru dalam mengajarkan, bagaimana cara trik, bagaimana siswa bisa memahami pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Ini terkaitan tentang bagaimana seorang guru dalam membelajarkan mengatur dinamika interaksi, bagaimana guru untuk mengelola sebuah waktu dalam penggunaan media pembelajaran yang lebih aktif, bagaimana cara menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya, dengan mengajarkan metode pembelajaran yang pada abad saat ini, bagaimana teknologi sudah masif untuk digunakan oleh sekolah-sekolah manapun, bagaimana cara menyesuaikan diri untuk lebih memprofesikan, bagaimana lebih strategi dalam menyusun pembelajaran yang lebih berguna dan sampai kepada siswa tersebut. Bagaimana penyusunannya, bagaimana strategi yang lebih untuk merangsang, menstimulasi dalam keedukatifan dalam pengelolaan kelas pembelajaran. Dalam menciptakan pembelajaran itu, seorang guru harus memberikan diferensi pembelajaran yang lebih mengutamakan dalam memahami karakteristik individual, atau bagaimana cara mempereratkan dalam latar belakang siswa yang lebih banyak tersebut, bagaimana kebutuhan dan bagaimana cara transformasi dari pengalaman yang diambil dari ilmu yang didapatkan dari kuliah untuk mengoptimalkan kegiatan belajar lebih terarah, yang membuka dinamika yang lebih partisipasi pada siswa yang diajarkan. Nah, yang pertama udah, kita masuk ke topik kedua, yaitu pembelajaran kooperatif. Apa sih pembelajaran kooperatif? Pembelajaran itu yang berdasarkan pada relevan yang diterapkan di kelas tersebut, bagaimana secara efektif memberikan pengalaman materi untuk pada siswa individual, yang untuk menerangkan guru untuk memberikan materi tersebut. Ini berdasarkan pada interaksi dalam kelompok yang lebih kecil, bagaimana efektivitas pembelajaran lebih kooperatif pada ketergantungan setiap interaksi kelompok. Nah, ini menjelaskan bagaimana pembelajaran kooperatif pada ketergantungan pada evaluasi pada kelompok tersebut. Bagaimana seorang guru menjadi fasilitator yang baik dalam memberikan materi yang diajarkan untuk seorang siswa yang diajarkan. Bagaimana cara memecah permasalahan yang ada, kompetensi argumentasi yang lebih masuk pada siswa tersebut. Kooperatif dalam hal ini
menyelaraskan pada tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini lebih menggabungkan kerelevanan yang pada teori-teori yang ada. Bagaimana seorang guru dalam meningkatkan pemahaman akademik yang menyesuaikan pada sub yang lebih kecil dalam menyesuaikan kecakapan dalam kebutuhan yang konteks dalam masyarakat yang lebih dinamis dan stimulasi pada perubahan zaman. Nah, dalam hal ini kooperatif menjelaskan pada guru untuk bisa mengapa dia harus menjadi integral pada tujuan pembelajaran tersebut ke depannya pada teori-teori yang sudah diangkat pada yang ada dalam pembelajaran tersebut. Sini kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu rancangan kurikulum. Nah, kurikulum itu berdasarkan pada tujuan dimensi yang lebih pada kebahasaan pembelajaran yang ada. Kurikulum adalah sistem utama bagaimana kompetensi pada linguistik materi yang beragam. Ada materi-materi dari bahasa Indonesia, misalnya IPA, IPS, dan lain-lain. Itu kegunaannya pada strategi sosiolinguistik pada kurikulum yang ada, yang menekankan perubahan kurikulum pada perubahan zaman, menyesuaikan yang harus mendekatkan pada kurikulum dengan guru adalah menyesuaikan dengan teknologi yang sudah berkembang yang secara masif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana lebih bukan pada kurikulum yang menuntut tersebut, tapi harus menambah tingkatannya saja yang lebih modern, misalnya kayak gitu. Dan dari itu kurikulum itu dalam bukan sekadar kumpulan aturan gramatikal ya, tapi itu sebuah penyusunan bahasa yang berbasis kebutuhan dalam perkembangan kognitif pada sosial siswa dalam merancang materi yang sudah diambil dari pemateri. Perumusan pencapaian pelajaran ini pemilihan materi berbasis pada fungsi bahasa yang ada, yang mungkin asesmennya lebih mendalamkan pada prinsip yang lebih ke aspek sumatif, lebih dikritiskan pada kolaboratif pada siswa tersebut, sehingga pembelajaran bahasa itu diarahkan pada kemampuan memahami dan menghasilkan teks secara efektif dan aktif dengan kegunaan yang sudah didapatkan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama pada digital, pada kemampuan perkembangan sumber daya manusia yang sudah ada, yang berbasis internet dan mencakup berbagai apapun. Kurikulum itu bisa didapatkan dari pemerintah ataupun dari dalam. Mungkin ada beberapa guru mungkin yang ada proses pembelajarannya tidak berdasarkan kurikulum, tapi pada ideal dia bagaimana, yang menyongsongkan pada objek siswa yang lebih untuk memahami, untuk merangsang pada penggunaan pembelajaran yang sudah diajarkan seorang guru tersebut. Mungkin ada sistem kurikulum yang berubah-ubah tersebut yang membuat guru yang harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan kegunaan proses pembelajaran yang lebih baik tersebut. Nah, dari sini kita masuk ke kesimpulan dari 3 topik tersebut. Bagaimana sih 3 konsep itu saling berkaitan dalam pengelolaan kelas. Ini dalam menjadi kooperatif, dalam berjalan optimal sebaik-baiknya dalam mendorong interaksi
yang harmonis pada semua siswa dan guru, yang lebih berjalan kepada humanisme, jangan berdasarkan pada sendiri tapi saling berkomunikasi, saling satu sama lain untuk belajar. Rancangan dalam kurikulum dan kebahasaan itu berfungsi pada menentukan arah yang lebih optimal, kondusif pada tujuan utamanya. Pembelajaran bahasa itu dalam strategi kooperatif terhadap pengelolaan yang matang dalam memastikan kurikulum berlangsung sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dengan demikian, kompetensi yang ingin dicapai itu harus berhubungan pada ketiga topik yang sudah dijelaskan tadi, yang berarah pada kurikulum dan pembelajaran kooperatif dan strategi-strategi yang udah ada yang didapatkan dari implementasi yang sudah didapatkan, memastikan keberlanjutan itu sesuai dengan proses tujuan pendidikan bahasa dapat secara optimal dalam kegunaan sistem yang sudah dijalankan tersebut. Mungkin segitu saja dari pembahasan saya dari 3 topik tersebut. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.